Sebelum kita memulai perjalanan batin kita hari ini, aku ingin mengajakmu untuk menekan tombol like dan menuliskan komentarmu di bawah. Kamu mungkin berpikir, untuk apa? Tapi sadarlah, setiap kalimat yang kamu tulis di kolom komentar bisa menjadi doa dan penguat untuk orang lain yang sedang mencari jalan pulang kepada dirinya sendiri. Dan ketika kamu membagikan video ini, kamu tidak hanya berbagi cerita, kamu juga membantu seseorang di luar sana yang mungkin sedang rapuh dan butuh pencerahan kecil untuk melanjutkan hidupnya hari ini. Pernahkah kamu duduk diam dalam keheningan, memandangi dirimu sendiri, lalu bertanya dengan jujur, siapa aku sebenarnya? Pertanyaan itu bukan sekadar pertanyaan retoris yang muncul di malam-malam sepi saat kau merasa sendiri. Pertanyaan itu adalah pintu masuk menuju perjalanan spiritual yang sesungguhnya. Karena sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita memahami semesta, sebelum kita menuntut cinta dari siapapun, kita harus terlebih dahulu mengenali diri kita sendiri. Siapa aku ini? Apa yang sebenarnya aku inginkan? Mengapa aku ada di sini? Dan kemana aku akan pergi setelah semua ini selesai? Bayangkan seseorang yang berjalan tergesa di pasar, membawa banyak barang belanjaan, namun ia lupa apa yang sebenarnya dia cari. Dia hanya membeli apa yang dilihat orang lain, dia hanya meniru apa yang diambil orang lain, dia menumpuk semua beban itu di pundaknya. Tapi ketika sampai di rumah, dia sadar tak satu pun yang dia beli benar-benar dia butuhkan. Begitulah hidup kita ketika kita tidak mengenal diri sendiri. Kita mengumpulkan banyak status, banyak jabatan, banyak relasi, banyak harta, banyak sanjungan, tapi ketika kita duduk sendirian di pojok kamar, kita merasa kosong, hampa, dan tidak tahu siapa diri kita di balik semua itu. Mengenali diri sendiri bukanlah perkara mudah. Ia adalah perjalanan seumur hidup, dan hanya mereka yang mau jujur, berani terluka, serta mau menghadapi kenyataan paling gelap dalam dirinya, yang akan mampu menapaki langkah spiritual sejati. Banyak orang berpikir spiritualitas adalah tentang menenangkan pikiran, meditasi, zikir, atau sekadar menenangkan diri. Benar, itu bagian dari spiritualitas, tetapi spiritualitas sejati berakar dari satu hal, kejujuran mengenali siapa dirimu apa adanya. Di dalam diam, kita bisa mendengar suara hati kita sendiri. Namun kebanyakan orang menolak untuk diam karena takut mendengar suara itu. Mereka menyalakan musik keras-keras, menonton drama sampai pagi, sibuk membalas pesan dan notifikasi, hanya agar tidak ada ruang sunyi untuk mendengar hati mereka sendiri. Karena hati itu sering berbisik tentang luka, tentang kegagalan, tentang penyesalan, tentang kebohongan yang terus kita tutupi dari dunia. Dan semakin kita menolak untuk mendengarnya, semakin bising hidup kita, tapi semakin hampa batin kita. Dalam perjalanan mengenal diri, langkah pertama adalah keheningan. Duduklah tanpa tujuan lain selain mendengarkan dirimu. Mungkin yang pertama kamu rasakan adalah gelisah, ingin bergerak, ingin bermain ponsel, ingin melakukan sesuatu. Diamlah, dan biarkan gelisah itu ada. Perhatikan saja tanpa menolak. Seperti menatap awan mendung yang lewat, kamu tidak perlu mengusirnya, karena nanti dia akan hilang sendiri. Setelah gelisah itu mereda, kamu akan mulai mendengar suara hati kecilmu. Ia mungkin menangis, mungkin menjerit, atau mungkin sekadar diam menatapmu dengan penuh kecewa karena terlalu lama kamu abaikan. Saat itulah kau mulai mengenali siapa dirimu sebenarnya. Kamu akan mengingat masa kecilmu, bagaimana kamu dulu penuh semangat saat menggambar, bernyanyi, berlarian tanpa peduli siapa yang menonton. Kamu akan menyadari bahwa di dalam dirimu ada seorang anak kecil yang masih menunggu untuk dirangkul, diterima, dan diakui keberadaannya. Kebanyakan luka spiritual kita bermula dari menolak bagian diri kita sendiri. Kita ingin terlihat kuat, padahal kita rapuh. Kita ingin dianggap dewasa, padahal kita masih ingin dimengerti. Kita ingin dianggap berani, padahal kita ketakutan setiap malam. Dan kita menumpuk topeng demi topeng hanya untuk diterima orang lain, padahal kita sendiri tidak menerima siapa diri kita. Ketika kamu mulai berani menatap semua bagian dirimu, disitulah perjalanan spiritualmu dimulai. Kamu akan mulai belajar memaafkan dirimu atas semua kebodohan dan dosa yang pernah kau lakukan.
Kamu akan mulai melihat setiap luka masa lalumu sebagai guru terbaikmu. Kamu akan mulai menyadari bahwa amarahmu selama ini bukanlah karena orang lain, melainkan karena kamu belum berdamai dengan dirimu sendiri. Kamu akan menyadari bahwa kebahagiaan yang kamu kejar di luar hanyalah pelarian, karena kebahagiaan itu sejak awal ada di dalam dirimu, menunggumu untuk pulang. Perjalanan mengenal diri bukan berarti kamu akan menjadi sempurna. Justru, itu adalah perjalanan yang akan membawamu pada penerimaan bahwa kamu tidak sempurna, dan itu tidak apa-apa. Kamu akan berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain, karena kamu paham bahwa takdir setiap manusia berbeda. Kamu akan berhenti menuntut validasi, karena kamu tahu bahwa satu-satunya yang paling penting adalah hubunganmu dengan dirimu sendiri dan Tuhanmu. Kamu akan mulai menjalani hari dengan lebih ringan, karena kamu tahu siapa kamu, dan kamu tahu apa yang penting dalam hidupmu. Dan pada akhirnya, kamu akan sampai pada kesadaran bahwa mengenal diri sendiri adalah gerbang menuju mengenal Tuhan. Karena ketika kamu mengenali siapa dirimu yang lemah, kamu akan mengenali siapa Tuhanmu yang maha kuat. Ketika kamu mengenali dirimu yang terbatas, kamu akan mengenali siapa Tuhanmu yang maha tidak terbatas. Ketika kamu mengenali dirimu yang penuh dosa dan kesalahan, kamu akan mengenali Tuhanmu yang maha pengampun dan maha penyayang. Ada saatnya dalam hidupmu ketika semua yang kamu kejar tiba-tiba kehilangan maknanya. Ketika pekerjaan yang kau banggakan tak lagi membuatmu bersemangat bangun pagi. Ketika orang-orang yang dulu kau harap akan selalu ada, satu persatu pergi tanpa pamit. Ketika pujian yang dulu membuatmu terbang, kini terasa hambar seperti angin yang berlalu begitu saja. Saat itulah semesta sedang menuntunmu untuk berhenti memandang keluar, dan mulai menoleh ke dalam. Karena selama ini kita menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengurus penampilan luar kita, sementara bagian terdalam diri kita justru semakin asing bagi kita sendiri. Dalam keheningan malam, ketika semua orang terlelap, terkadang ada rasa sesak di dada yang sulit dijelaskan. Rasa yang membuatmu ingin menangis tanpa sebab. Rasa yang menyesakan tetapi juga menenangkan pada saat bersamaan. Itu adalah panggilan dari jiwamu sendiri, panggilan yang selama ini kau abaikan karena sibuk dengan dunia. Ia memanggilmu pulang, agar kamu mengenalnya kembali, agar kamu mendengar keluh kesahnya yang paling sunyi. Karena sesungguhnya, jiwa kita adalah tempat tinggal kita yang paling sejati. Tubuh ini akan rusak, hancur, dan lenyap dimakan tanah, tapi jiwa kita akan tetap hidup, melanjutkan perjalanan menuju asalnya. Ada sebuah rahasia besar dalam perjalanan spiritual, yaitu bahwa mengenali diri sendiri bukan hanya tentang mengenal karakter, bakat, atau kelemahanmu. Lebih dalam dari itu, mengenal diri adalah mengenal siapa yang sedang bernafas di dalam dirimu. Siapa yang memberi kehidupan pada tubuhmu? Siapa yang menggerakkan matamu untuk berkedip? Siapa yang membuat jantungmu terus berdetak meski kamu tertidur? Dan ketika kamu sampai pada kesadaran itu, kamu akan mengerti bahwa hidup ini bukan tentangmu semata. Hidup ini adalah tentang Dia yang menitipkan ruhnya dalam dirimu, dan menunggumu untuk kembali kepadanya dalam keadaan suci dan mengenalnya. Kamu mungkin bertanya, bagaimana aku mengenal diriku sendiri? Jawabannya sederhana tapi berat untuk dijalani. Diamlah. Perhatikan setiap napasmu. Rasakan detak jantungmu. Biarkan pikiranmu berlarian sesuka mereka, lalu lihat siapa yang sedang mengamati pikiran itu. Siapa yang menyadari bahwa kamu sedang berpikir? Siapa yang merasa sedih saat kamu mengingat masa lalu? Siapa yang merasa takut saat kamu memikirkan masa depan? Kesadaran itulah dirimu yang sejati, yang selama ini tertutup oleh lapisan ego, keinginan duniawi, dan kebisingan pikiranmu sendiri. Saat kamu mulai mengenal dirimu, kamu akan mulai membebaskan dirimu dari ikatan yang menyesakan. Kamu akan berhenti menuntut orang lain untuk selalu mengerti kamu, karena kamu sendiri sudah mulai mengerti dirimu. Kamu akan berhenti berharap cinta dari luar, karena kamu sudah mulai mencintai dirimu sendiri apa adanya. Kamu akan berhenti mengejar validasi, karena kamu tahu bahwa kamu berharga bukan karena apa kata orang, melainkan karena siapa dirimu di hadapan Tuhanmu.
Dan ketika kamu sudah mulai berdamai dengan dirimu sendiri, kamu akan melihat dunia dengan mata yang berbeda. Kamu tidak akan lagi mudah marah ketika orang lain mengecewakanmu, karena kamu tahu bahwa mereka juga sedang berjuang mengenal diri mereka. Kamu tidak akan mudah iri ketika orang lain sukses, karena kamu tahu setiap orang memiliki waktu dan jalannya masing-masing. Kamu tidak akan mudah takut menghadapi hari esok, karena kamu tahu apapun yang terjadi sudah ditulis dengan penuh kasih oleh Tuhanmu. Perjalanan ini panjang, dan tidak ada yang instan. Akan ada hari ketika kamu merasa sudah mengenal dirimu, lalu esoknya kamu jatuh dalam kegelapan batin lagi. Akan ada saat ketika kamu merasa sudah damai, lalu tiba-tiba amarah dan ego kembali mengambil alih. Jangan menyerah, karena setiap jatuh bangunmu adalah bagian dari proses mengenal dirimu yang paling hakiki. Dan percayalah, Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun dalam perjalanan ini. Dialah yang menuntunmu, bahkan saat kamu merasa paling tersesat sekalipun. Di penghujung hidupmu nanti, semua yang kau kumpulkan akan kau tinggalkan. Nama, jabatan, kekayaan, kehormatan, semua akan hilang dalam sekejap saat napas terakhirmu terhembus. Yang akan tetap bersamamu hanyalah dirimu sendiri dan Tuhanmu. Maka jangan menunggu tua atau sakit untuk mengenal dirimu. Jangan menunggu dunia memaksamu berhenti untuk mulai menoleh ke dalam. Mulailah sekarang, selagi napasmu masih ringan, selagi matamu masih dapat menatap langit dengan rasa syukur, selagi hatimu masih bisa menangis menyesali dosa-dosamu. Karena pada akhirnya, tidak ada yang lebih menenangkan daripada mengetahui siapa dirimu dan untuk apa kamu hidup. Tidak ada yang lebih membebaskan daripada mengenali bahwa kamu hanyalah hamba yang lemah, yang seluruh hidupnya bergantung pada kasih sayang Tuhan. Dan tidak ada yang lebih membahagiakan daripada kembali pulang kepadanya dalam keadaan mengenalnya dengan hati yang penuh cinta dan tunduk sepenuh jiwa. Ketika malam semakin larut dan suara manusia mulai hilang di telan sunyi, ada satu suara yang justru semakin jelas terdengar. Suara itu bukan datang dari luar, melainkan dari dalam dadamu sendiri. Suara yang mungkin selama ini kau anggap hanya suara kegelisahan, suara yang membuatmu sulit tidur, suara yang menimbulkan rasa takut dan khawatir tanpa sebab. Padahal, suara itu adalah panggilan jiwamu yang paling sejati. Ia memanggilmu untuk berhenti berlari, berhenti menipu dirimu sendiri, berhenti menjadi orang lain hanya untuk diterima. Ia memanggilmu untuk pulang, pulang kepada fitrahmu, pulang kepada Tuhanmu. Dalam hidup ini, kita sibuk mempelajari banyak hal. Kita belajar berhitung sejak kecil, kita belajar membaca kitab demi kitab, kita belajar memahami strategi hidup dan cara mengumpulkan uang, kita belajar berdebat, kita belajar menata kata-kata agar terlihat cerdas di hadapan orang lain. Namun, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk belajar mengenal diri sendiri? Kita menuntut orang lain memahami kita, padahal kita sendiri tidak memahami diri kita. Kita menuntut orang lain mengerti perasaan kita, padahal kita sendiri tidak sanggup duduk bersama perasaan kita dan menatapnya dengan jujur. Banyak orang hidup dalam penjara yang mereka bangun sendiri. Penjara ekspektasi, penjara kebanggaan palsu, penjara kesombongan, penjara penyesalan, penjara rasa bersalah yang terus menghantui, penjara amarah yang tak pernah padam. Mereka tersenyum di luar, ramah kepada semua orang, tapi di dalam dirinya, mereka menjerit tanpa suara. Mereka ingin lari dari kenyataan hidup mereka, tapi kemanapun mereka pergi, penjara itu selalu ikut bersama mereka. Karena penjara itu bukanlah bangunan yang mengurung tubuh, melainkan dinding-dinding yang mereka bangun di dalam pikiran dan hati mereka sendiri. Dan tidak ada yang bisa membebaskanmu dari penjara itu kecuali dirimu sendiri. Tidak ada guru manapun yang bisa memaksamu mengenal dirimu jika kamu menolak untuk jujur kepada dirimu sendiri. Tidak ada doa manapun yang bisa menyelamatkanmu jika kamu tidak mau menyingkap tabir kepalsuan dalam dirimu. Karena mengenal diri adalah tentang keberanian menatap luka dan dosa yang selama ini kamu sembunyikan. Tentang keberanian untuk mengakuinya di hadapan Tuhanmu tanpa pembenaran. Tentang keberanian menangis dan memohon ampun dengan hati yang benar-benar menyesal, bukan hanya ritual di lisan tanpa makna. Ketahuilah,
Tuhanmu tidak pernah menolakmu meskipun dunia menolakmu. Tuhanmu tidak pernah mencelamu meskipun manusia mencelamu. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu meskipun semua orang meninggalkanmu. Dia hanya menunggumu untuk menoleh kepadanya, menunggumu berhenti mencari sandaran pada selain Dia, menunggumu berhenti berharap pada makhluk, menunggumu untuk berserah sepenuh hati dan meletakkan bebanmu di hadapannya. Dan perjalanan itu hanya bisa dimulai ketika kamu mengenal dirimu sendiri. Ketika kamu menyadari kelemahanmu, maka kamu akan mengenal kekuatan Tuhanmu. Ketika kamu menyadari kebodohanmu, maka kamu akan mengenal kebijaksanaan Tuhanmu. Ketika kamu menyadari kefakiranmu, maka kamu akan mengenal kekayaan Tuhanmu. Ada kalanya dalam perjalanan mengenal diri, kamu akan menemukan sisi gelap dalam dirimu yang membuatmu takut dan jijik. Sifat iri, dengki, sombong, ria, tamak, nafsu yang berlebihan, kebencian yang mendalam, atau dendam yang kau pendam bertahun-tahun. Jangan lari dari semua itu. Tataplah ia dengan jujur, karena hanya dengan mengenal dan mengakuinya kamu bisa membersihkannya. Kamu tidak akan pernah bisa membersihkan sesuatu yang kamu tutupi dan kamu sangkal keberadaannya. Dan ketahuilah, Tuhanmu Maha mengetahui isi hatimu, bahkan sebelum kamu mengakuinya. Namun Dia ingin kamu datang kepadanya dengan kerendahan hati, dengan pengakuan penuh kejujuran, agar Dia bisa memelukmu dengan kasih-Nya yang tak terbatas. Dan ketika kamu sudah mulai bersih dari sifat-sifat gelap itu, kamu akan merasakan cahaya ketenangan dalam hatimu. Kamu akan mulai merasa cukup meski duniamu sempit. Kamu akan mulai merasa kaya meski hartamu sedikit. Kamu akan mulai merasa damai meski masalah datang silih berganti. Karena kamu tahu, semua yang terjadi adalah cara Tuhan mengajarimu mengenal dirimu dan mengenalnya. Kamu tidak akan lagi berprasangka buruk kepada takdir, karena kamu paham, semua yang terjadi sudah ditulis dengan cinta oleh Sang Maha Penyayang. Lihatlah dirimu hari ini. Perhatikan napasmu yang keluar masuk tanpa kau sadari. Dengarkan detak jantungmu yang terus berdetak meski kau tertidur. Rasakan aliran darahmu yang membawa kehidupan ke seluruh tubuhmu. Siapakah yang mengatur semua itu? Siapakah yang menghidupkanmu setiap pagi? Siapakah yang menuntunmu mendengarkan video ini hari ini? Itu semua adalah tanda-tanda cinta Tuhanmu kepadamu. Dia ingin kamu mengenal dirimu, agar kamu mengenal Dia. Dia ingin kamu mencintai dirimu dengan tulus, agar kamu bisa mencintainya dengan sepenuh jiwa. Malam ini, sebelum kamu tidur, duduklah sejenak di atas sajadahmu. Tutup matamu. Tarik napas perlahan. Tanyakan pada dirimu, siapa aku sebenarnya? Apa yang selama ini aku cari dalam hidupku? Apa yang paling aku takutkan kehilangan? Dan jika Tuhan mengambil semua yang aku cintai, apakah aku masih bisa mencintainya? Biarkan air matamu jatuh jika memang harus jatuh. Biarkan hatimu menjerit jika memang harus menjerit. Karena itu adalah cara jiwamu membersihkan diri dari semua kepalsuan yang menutupinya. Jika kamu merasa berat menjalani semua ini sendirian, ingatlah, kamu tidak pernah sendiri. Tuhanmu selalu bersamamu. Dia lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu sendiri. Dia mendengar doa yang bahkan belum sempat terucap di bibirmu. Dia mengetahui tangisan yang kamu tahan di dalam hatimu. Dan Dia menunggu dengan sabar sampai kamu kembali pulang kepadanya dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan diri yang mengenal siapa hakikatnya dirimu di hadapannya. Malam ini sebelum matamu terpejam, sebelum tubuhmu terlelap oleh lelahnya dunia, berikan waktu sejenak untuk berbicara kepada Tuhanmu. Duduklah di tempat paling sunyi di kamarmu, atau rebahkan tubuhmu sambil menatap langit-langit yang gelap. Rasakan keheningan itu. Rasakan betapa kecilnya dirimu di hadapan semesta yang luas. Tarik napas perlahan. Biarkan napasmu menenangkan pikiranmu yang berisik sedari pagi hingga malam. Tutup matamu, dan bayangkan seakan-akan kamu sedang duduk di hadapan Tuhanmu. Tidak ada lagi hijab, tidak ada lagi jarak, hanya kamu dan Dia, Sang Pemilik hidupmu. Ucapkan dalam hatimu, "Ya Allah, aku lelah. Aku lelah menjadi orang yang selalu berpura-pura kuat di hadapan manusia.
padahal engkau tahu hatiku rapuh. Aku lelah berpura-pura baik-baik saja, padahal engkau tahu setiap malam aku menangis dalam diamku. Aku lelah ya Allah, aku lelah mengejar dunia yang tidak pernah cukup. Aku lelah membandingkan diriku dengan orang lain. Aku lelah berusaha menjadi apa yang orang lain inginkan. Aku hanya ingin menjadi hamba MU, ya Allah. Hamba yang engkau cintai, hamba yang engkau ridhai, hamba yang pulang kepada MU dalam keadaan engkau tersenyum menyambutku. Ampunilah aku ya Allah, untuk semua waktu yang aku habiskan tanpa mengingat MU. Ampunilah aku untuk semua doa yang aku ucapkan dengan hati yang lalai. Ampunilah aku untuk semua amal yang aku lakukan hanya agar dilihat manusia. Ampunilah aku untuk setiap maksiat yang aku lakukan dalam gelap, padahal engkau melihatku. Ampunilah aku ya Allah, ampuni aku. Bersihkan hatiku dari segala sesuatu yang membuatku jauh dari MU. Bersihkan jiwaku dari kegelapan yang menutup cahayanya. Bersihkan diriku ya Allah, karena aku ingin kembali kepada MU dengan jiwa yang tenang. Aku pasrahkan segala bebanku malam ini kepada MU. Aku letakkan semua rasa takutku di hadapan MU. Aku serahkan semua cita-citaku kepada MU. Aku tidak tahu apa yang terbaik untukku, tapi Engkau Maha mengetahui. Maka pilihkan untukku jalan yang paling Engkau ridha. Jika yang aku inginkan baik untukku di dunia dan akhiratku, maka dekatkanlah. Jika yang aku inginkan buruk untukku, maka jauhkanlah meskipun hatiku menangis. Karena aku yakin, Engkau tidak akan pernah menzalimi hamba MU. Engkau selalu memberikan yang terbaik, meskipun terkadang aku terlalu bodoh untuk memahaminya. Ya Allah, malam ini aku hanya ingin Engkau. Aku hanya ingin mengenal MU lebih dalam. Aku hanya ingin Engkau menatapku dengan kasih sayang MU. Aku hanya ingin menjadi hamba yang Engkau cintai, karena aku tahu, tidak ada cinta manapun di dunia ini yang mampu menenangkan hatiku selain cinta MU. Tidak ada pelukan manapun di dunia ini yang mampu menenangkan jiwaku selain pelukan MU. Maka peluklah aku malam ini ya Allah, peluklah aku dengan kasih sayang MU. Tenangkan hatiku, damaikan jiwaku, kuatkan langkahku untuk terus berjalan menuju MU. Biarkan air matamu jatuh tanpa kau tahan. Biarkan hatimu menumpahkan semua sesak yang selama ini kau pendam. Karena malam ini, Tuhanmu sedang menunggumu berbicara dengannya. Dia tidak membutuhkan kata-kata indahmu, dia hanya ingin kejujuran hatimu. Dia hanya ingin kamu datang kepadanya dengan seluruh kelemahanmu, karena disitulah letak kekuatanmu. Ketika kamu mengakui kelemahanmu, maka dia akan memberimu kekuatan. Ketika kamu mengakui kesendirianmu, maka dia akan memberimu pelukannya. Ketika kamu mengakui kefakiranmu, maka dia akan mencukupkanmu dengan kekayaannya. Dan ketika doa-doa itu selesai kau panjatkan, rasakan ketenangan yang perlahan merayap di dadamu. Rasakan kehangatan yang menenangkan di seluruh tubuhmu. Itu adalah kasih sayang Tuhanmu yang sedang memelukmu. Itu adalah bukti bahwa Dia mendengarmu, meskipun bibirmu bergetar tanpa suara. Dan dengan hati yang tenang itu, pejamkan matamu. Tidurlah dengan penuh syukur. Tidurlah dengan menyerahkan seluruh hidupmu kepadanya. Dan ketika esok pagi matamu terbuka, ucapkan terima kasih kepadanya, karena Dia masih memberimu kesempatan untuk melanjutkan perjalanan mengenal dirimu dan mengenalnya. Jika video ini membuat hatimu lebih tenang malam ini, aku mohon tekan tombol like sekarang juga. Tulis di kolom komentar doa yang kau panjatkan malam ini, agar kita semua saling mengaminkan dan saling menguatkan. Dan bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu cintai. Karena mungkin, mereka sedang menunggu pesan ini untuk menyelamatkan hati mereka yang hampir menyerah oleh kerasnya kehidupan. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Semoga Tuhan selalu menjagamu dalam kasih sayang dan rahmat-Nya yang tak pernah bertepi.